يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Sadaqallahul azim, amma ba'd. Bapak yang mulia, jamaah salat maghrib yang berbahagia di Masjid Al-Muhajirin, tempat yang amat sangat membahagiakan kita pada kali ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita nikmat-nikmatnya yang terbesar, di mana iman dan Islam kita masih teguh, masih kokoh, apalagi ketika kita teruskan setelah pasca kita beribadah sholat maghrib berjamaah, kita lanjutkan dengan i'tikaf di masjid ini, kemudian sambil mendengarkan dan menguraikan serial sirah kehidupan, jalan perjalanan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia merupakan ilmu yang langka, ilmu yang dimana hanya orang-orang tertentu, bahkan menjadi standar seorang ulama untuk mempelajarinya, karena dia merupakan warisan kenabian. Maka tentu seluruh muslim wajib mempelajari dan mengetahui semua persoalan-persoalan termasuk sirah nabawiyah, agar menjadi pecatu atau melecutkan dirinya untuk selalu siqah dengan agama ini, karena agama ini kita lalui bukan dengan hal yang sangat menarik, tetapi tentu banyak tribulasi, banyak persoalan di dalam riak-riak kehidupan kita, dan kita akan tergambar ketika kita mempelajari sirah. Belum apa-apanya, segala kesulitan kita, segala mara bahaya kita, tribulasi kehidupan kita dibanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak berbahagia, tentu salam, salawat dan salam kita haturkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberkahi dengan salawat kita itu, memberikan kepada kita pahala yang besar 10 kali lipat dari apa yang kita mintakan salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam juga kepada seluruh ulama yang telah mengetengahkan, terutama adalah kajian tarikh dan sirah nabawiyah ini, karena memang kitabnya sangat sedikit ya, yang mempelajari dan meniti dalam ilmu ini. Standarnya juga mungkin ada kajian Ibnu Asakir atau riwayat Ibnu Hisham ya, yang sampai kepada ulama kita di kali ini yang memang agak sedikit, tetapi walaupun begitu di berbagai macam
kitab-kitab hadis, riwayat Bukhari, Muslim dan sebagainya, akan muncul berbagai macam peristiwa sirah kemudian dibukukan. Seorang ulama besar dari Arab Saudi, Saifur Rahman Mubarakpuri, menulis kitab Nuhikum Makhtum menjadi standar kita untuk mempelajari sirah nabawiyah. Juga kita sampaikan salam kita kepada seluruh mujahid yang di dalam setiap kehidupannya memberikan cita-citanya untuk bersaksi, di ujung akhir hayatnya untuk mengusung dan juga membela agama kita dengan darahnya. Dan semoga kita cita-cita setiap muslim juga memang harus menjadi seorang yang syahid, penyaksi Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita mungkin di dalam ujung kehidupan kita di tempat tidur, tapi jiwa, pemikiran dan sebagainya tetap bagaimana membela agama kita dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang mulia, pada kesempatan pertemuan ini saya akan menyampaikan kembali kontinuitas dari kajian kita pada 1 bulan yang lalu, di mana kita membahas kakek beliau Abdul Muthalib. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mengetengahkan serial kehidupan Rasulullah bersama dengan pamannya Abu Thalib dalam masa perwaliannya, pengasuhannya dan sebagainya. Beliau dididik dan diasuh oleh Abu Thalib pada umur 8 tahun 2 bulan 10 hari, ya, di dalam bermacam kitab disebut seperti itu. Jadi pada umur 8 tahun 2 bulan 10 hari setelah kematian kakek beliau, maka hak pengasuhan diserahkan kepada Abu Thalib. Anu udah menyampaikan kepada antum semua bagaimana Abdul Muthalib itu memberikan sebuah ruang untuk secara demokratis siapa yang paling baik untuk penyesuaiannya itu, ternyata memang dipilihlah Abu Thalib. Disinilah kita akan mengetahui memang Allah telah menskenario-kan kehidupan beliau harus diasuh oleh paman beliau. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang masyhur, Abu Thalib itu. Kepemimpinannya, leadershipnya memang kuat. Walaupun begitu enggak seperti ayahandanya yang mempunyai harta banyak, bahkan sampai ingin mengkorbankan atas nama anaknya Abdullah sebanyak 100 onta yang pernah saya sampaikan pada 1 bulan yang lalu. Akan tetapi kehidupan Abu Thalib memang tidak sebaik ayahanda Abdul Muthalib. Oleh karena beliau adalah orang yang sederhana dengan kehidupan yang pas-pasan, sehingga nilai ifah, muru'ah, kemudian juga zuhud, kemudian juga kasih sayang di antara sesama keluarga itu mencerminkan dan membekas dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau beliau punya pengasuh yang kaya raya, tentu seorang kaisar de Romawi mengatakan apakah beliau termasuk orang yang kaya yang dengan hartanya banyak pengikutnya akan bersimpati kepadanya? Tidak, begitu jawab Abu Sufyan. Itu menunjukkan bahwa memang kehidupan beliau itu kehidupan yang memang egaliter, kehidupan rakyat biasa yang penuh dengan nuansa-nuansa humanisme dan sebagainya. Berlainan ketika ia menjadi seorang bangsawan kaya raya, maka mungkin kehidupannya feodalistik, ya, di mana harta dan kewibawaan dan juga kepangkatan menjadi sumber rujukan kepemimpinan. Tetapi karena beliau adalah seorang yang diasuh oleh Abu Thalib, maka disinilah kita akan belajar dengan baik bagaimana sirah itu membawa kita pada sebuah kesimpulan betapa memang Rasulullah SAW dididik dengan baik oleh Abu Thalib, paman beliau. Nama beliau sebenarnya bukan Abu Thalib, ya. Bukan Abu Thalib, nama beliau adalah Abdul Manaf bin Abdul Muthalib, ya. Abdul Manaf bin Abdul Muthalib. Artinya dia seorang dikiaskan dan dinisbahkan dengan berhala Manaf, ya. Ada yang bilang Manaf itu berhala, Abdul Manaf, ya. Ada yang bilang nama keluarga besar dan sebagainya.
tetapi bukan Abdullah. Manaf itu bukan nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga nama itu menjadi nama asli, tetapi ada yang para ulama menulis dalam tarikh yang lain nama beliau Imran. Sebenarnya nama beliau Imran bin Abdul Muthalib. Akan tetapi nama Imran ini tidak terkenal dan bahkan baru dikenal dan diaktualkan oleh Al-Qur'an. Ada yang namanya surat Ali Imran, ya. Itu ada sebuah hubungan nama sebenarnya, tapi tidak ada hubungan keluarga antara Abdul Manaf, Abu Thalib dengan Ali Imran dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Jadi beliau pada saat mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pernik-pernik kekeluargaan yang sangat baik. Bahkan di dalam pengasuhan beliau lebih mengutamakan Nabi daripada anak-anaknya, ya. Tapi berapa hal yang menurut ana perlu kita cerna, perlu kita amati perjalanan Rasulullah dengan Abu Thalib. Paling tidak ada 5 kondisi hal yang perlu kita cermati agar kita bisa memahami bagaimana hubungan antara keponakan dengan paman ini menjadi hubungan yang sangat luar biasa. Pada umur sekitar 10 tahun, ya, dari kehidupan Nabi, ada sebuah peristiwa yang sangat menggetarkan Mekah. Mekah selama setahun tidak pernah turun hujan, sehingga lembah-lembah Mekah pada saat itu sangat kekeringan, sangat begitu tandus, ya. Semua orang kekurangan air, ya. Kemanakah lagi kalau kita mungkin nggak ada air, mungkin ada sungai, ya, yang bisa diproses, ya. Tetapi pada zaman Nabi air, ya, sumur-sumur itu memang karena dia ada di lembah Mekah, maka kehidupan Mekah itu bergantung dengan penyimpanan air, ya, yang ada di dalam lembah-lembah Mekah. Pada saat musim kering yang begitu sangat panjang, maka tentu akan menyulitkan penduduk Mekah, sehingga sumur-sumur kering, sehingga orang-orang Mekah itu begitu sangat gersang, ya, gersang hati dan gersang kehidupan alamnya, sampai akhirnya para tetua Quraisy memutuskan untuk memohon pertolongan agar hujan turun. Kalau zaman kita Islami tentu ada namanya salat istisqa. Tapi pada zaman beliau nggak ada salat istisqa, ya. Jadi suatu hal yang sangat luar biasa. Ibnu Asakir, seorang penyitir dari sirah, ya. Beliau adalah Tarikh Ibnu Asakir, ya, mengetengah sebuah kisah di mana ketika orang-orang Quraisy itu meminta kepada Abu Thalib, "Wahai Abu Thalib, marilah kita berkumpul bersama di Ka'bah. Kita minta pada Yang Maha Kuasa agar Dia menurunkan hujan bagi kita. Karena hampir setahun tidak ada hujan yang bisa membuat wadi-wadi kita, membuat sumur-sumur kita terisi air kembali." Ya, beliau sebagai pewaris kepemimpinan dan pelayan kota suci Mekah dalam hal haji, ya, maka beliau memenuhinya, ya. Tapi satu hal yang sangat luar biasa itu terjadi, ya. Itu membuktikan apakah rintangan pertama kepemimpinan Abu Thalib ini bisa dipercaya untuk memimpin dan melayani orang-orang Quraisy setelah pasca kematian Abdul Muthalib. Maka Nabi, ya, pada saat umur 10 tahun itu dibawa oleh Abu Thalib, ya. Kemudian para tetua itu mengikuti Abu Thalib. Kemudian Abu Thalib bersandar diri, punggungnya dia letakkan ke dalam Ka'bah, ya. Punggungnya disandarkan ke Ka'bah. Kemudian beliau memegang jari-jari Nabi, ya. Beliau meminta, ya, sambil membuat syair, ya. Terik matahari, ya, membawa seorang wajah bocah yang sangat terang benderang bagai bulan purnama, ya, dari Abu Thalib
seorang penolong anak yatim dan pelindung janda. Ya Allah, turunkan hujan, ya, dengan permintaan dan menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa Nabi, ya, serta merta saat itu awan berkumpul, ya, berkumpul, kemudian terjadi mendung, ya, kemudian turunlah hujan membasahi, ya, bukit-bukit dari Mekah, ya. Itu menunjukkan bagaimana, ya, penduduk Mekah sangat gembira dan meyakini secara uh, secara secara gaibiah bahwa memang dia adalah pemimpin yang pantas yang menyelesaikan dan disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan hujannya. Ya, sebenarnya semua itu karena memang dalam tradisi doa kita dia disebut tawasul. Tawasul dengan wajah Nabi. Ya. Di dalam setelah pasca keislaman, ya, ada doanya yang disebut doa tawasul. Tawasul dengan wajah Nabi. Jadi wajah Nabi yang masih kecil itu pun, ya, pada saat dimintakan hujan, maka Allah memperkenankan hujannya. Bahkan sebenarnya walaupun tidak diminta, hadirin yang mulia, kemana saja Rasulullah berjalan, selalu itu akan diikuti oleh awan tipis yang menaungi beliau, sehingga beliau tidak pernah terlalu menyengat dilimpahi oleh terik matahari yang begitu kuat, ya. Jadi betapa, ya, Rasulullah masa saat kecil pun, ya, menjadi wasilah oleh Abu Thalib untuk dimintakan hujan. Itu kali pertama menurut saya adalah hal yang sangat menggelitik ketika mempelajari kisah ini, ya, bagaimana beliau, ya, wajah beliau menjadi wasilah tawasul untuk dimintakan hujan. Itu yang pertama yang kita lihat dan menjadi sebuah bukti kepemimpinan Abu Thalib di dalam lingkaran suku Quraisy. Kemudian yang kedua, hadirin, pada saat umur 12 tahun, ya, salah satu aneka perdagangan dan tradisi orang-orang Mekah pada saat itu adalah berdagang. Pada saat musim panas, maka biasanya mereka selalu pergi ke Syam, ya, begitu musim dingin baru ke Yaman, ya. Karena kalau musim dingin, ya, ke Yaman, ke Syam itu sangat terlalu dingin hawanya, ya, tidak biasa oleh orang-orang Mekah. Biasa kalau udah musim dingin mereka ke Yaman lebih terik dan lebih biasa. Tapi ketika masa kemarau panjang, maka orang-orang Mekah biasanya pergi berdagang ke arah Syam, ya, ke arah Syam, ke Damsyik atau Damaskus kalau sekarang. Hadirin yang mulia, beliau mengajak Rasul kita pada saat umur 10 tahun, ya, pergi ke arah utara ke Syam, ya. Beliau melewati garis pantai, ya, Saudi yang sekarang itu dari Madinah terus ke utara, ya, sampailah pada menemui sebuah kota besar oleh sekarang mungkin masuk ke Yordania yang disebut Pantai Aqabah. Ya, kemudian beliau melanjutkan ke daerah yang namanya Busra, ya. Di Arab itu ada Basrah. Kalau Basrah itu ada di mana? Basrah di Irak, ya, di Irak. Kalau Busra itu adanya di Jordan, ya, di Jordan. Pada saat terkenal Busra. Dari situ ada desa yang dilalui oleh Abu Thalib dan Rasulullah, ya, yang bernama desa Buhairah, ya. Di Buhairah itu mayoritas, walaupun dia merupakan orang-orang Arab, ya, orang-orang Arab, Buhairah ini merupakan desa yang memang besar. Terbukti akan adanya gereja, ya, adanya seorang rahib namanya Rahib Buhairah. Rahib Buhairah ini nama sebenarnya adalah Georgius, ya, Georgius. Tapi panggilan yang terkenal adalah Pendeta Buhairah. Pendeta Buhairah. Apakah Georgius ini berasal dari Georgia? Wallahu a'lam bishawab, karena Georgia itu merupakan disinyalir merupakan negerinya
Ya'juj dan Ma'juj, ya. Ya'juj dan Ma'juj itu berasal dari kata-kata Juj, George, ya. Sehingga disinyalir ada benteng, ada tembok di negeri Georgia yang disinyalir merupakan tembok Ya'juj dan Ma'juj. Karena kita nggak membahas itu, kita fokus kembali kepada pendeta Buhairah. Pendeta Buhairah, karena mereka merupakan seorang pendeta yang punya manuskrip yang baik, ya, dari berbagai macam kitab yang ada. Pada saat di Aqabah, ya, dengan desa beliau Buhairah, ya, dari kejauhan ada satu keanehan, ya, satu keanehan. Kemudian jemaatnya diminta untuk coba kamu lihat di daerah Aqabah itu, ya, biasanya ada berita apakah, ada hal-hal apakah, ya, kamu laporkan kepada saya. Jadi mereka mungkin punya organisasi intelijen juga, ya, di kalangan gereja itu. Kemudian di Aqabah diamati, kemudian dilaporkan kepada Buhairah. Karena beberapa hal dan pengamatan Buhairah ini, ada hal yang menjadi catatan yang disesuaikan dengan kitabiahnya. Oleh karena ada berita seperti itu, maka Abu Thalib diundang oleh Buhairah, dijamu di rumah kediaman Buhairah, bukan di gereja, di rumah kediamannya. Jadi sambut dengan besar, ya, dengan agung, dengan bermacam suguhan dan sebagainya. Kemudian Abu Thalib bingung, orang ini kok baik sekali dengan kami, gitu, ya. Tapi kenapa dia saja yang diundang, tidak yang lain? Nah, itu pertanyaan dari Abu Thalib. Kemudian dalam berbagai macam kesempatan, ya, pendeta Buhairah mengatakan kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, keponakanmu ini adalah pemimpin semesta alam, ya, pemimpin semesta alam dan juru selamat bagi manusia sampai pada akhir zaman. Oleh karena itu, saya meminta pada kamu agar kamu nggak usah berdagang, ya, agar kamu tidak usah berdagang, kembalilah ke Mekah dan urus anak ini sebagai pemimpin besar nantinya, ya. Jadi berita tentang kerasulan, kepemimpinan dan sebagainya sudah diterima oleh Abu Thalib, ya. Oleh karena itu di dalam episode akhir hayatnya ada bermacam kontroversi Abu Thalib, apakah dia seorang muslim atau seorang kafir, apakah ia seorang imani yang beriman pada Allah dan Rasulnya, ataukah dia tidak. Nah, ini nanti kita bicarakan. Serial Abu Thalib ini saya bedah jadi dua pertemuan, gitu, ya, karena memang banyak, ya. Selama 42 tahun Abu Thalib bersama dengan Rasulullah SAW. Oleh karena itu dalam pembicaraan cuma 1 jam ini nggak cukup untuk membahas serial 40 tahun kehidupan begitu, ya. Jadi saya membaginya sampai Nabi menikah dengan Siti Khadijah, ya. Saya batasi dalam pertemuan ini sampai pernikahannya dengan Siti Khadijah. Lalu Abu Thalib agak keheranan dengan pernyataan pendeta Buhairah, maka beliau bertanya kepada pendeta, wahai Bapak Pendeta, apa yang menyebabkan engkau mengatakan demikian? Apa bukti-buktinya, ya? Apa referensinya? Seperti itu kira-kira, ya. Maka dijawab oleh Buhairah, semenjak kedatanganmu di Aqabah, saya melihat dari kejauhan pepohonan dan juga bebatuan itu seolah-olah menunduk tawaduk kepada kafilamu. Dan saya sudah mengirim seorang informan
bahwa setiap perjalananmu ada awan tipis yang selalu menaungi kamu dan keponakanmu. Dan setelah saya teliti dengan kitab-kitab kami, dan saya cocokkan bahwa ada cincin kenabian di belikat anak ini. Coba kita lihat. Mau dibuka ternyata belikat Rasulullah itu memang terlihat seperti buah apel gitu ya. Seperti buah apel. Itulah belikat tanda kenabian yang ada di dalam kitab kami. Oleh karena itu pastilah dia adalah seorang Mesias, juru selamat. Dia adalah seorang nabi yang terakhir, dan dia adalah seorang rasul yang terakhir yang turunkan untuk manusia. Jadi Mesias itu bukan Nabi Isa. Saat ini kita sedang menjalani libur Natal dan Tahun Baru kan gitu ya. Seorang Muslim harus tegas, Mesias juru selamat itu bukan Nabi Isa, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana pendeta Buhairah menyampaikannya. Dia adalah pemimpin semesta alam, dan dia adalah Rasul akhir zaman. Maka oleh karena itu Abu Thalib, sebenarnya berita ini pun diterima oleh ibunda beliau pada saat beliau pergi ke Madinah. Pendeta Buhair mengatakan kalau orang Yahudi tahu, pastilah anak ini akan dikejar dan sebisanya untuk dibunuh. Kenapa? Karena dikarenakan dia akan mengubah sejarah dan mengambil alih kepemimpinan ruhani yang biasanya dilakukan oleh Bani Israel. Para nabi dan para rasul itu kan proses semuanya sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah semuanya dari kalangan Bani Israel. Maka ketika berita ini muncul di kalangan keturunan Ismail, bukan Bani Israel, maka itu akan menggemparkan kehidupan dunia ruhani, yaitu terutama adalah Yahudi, sehingga ia berupaya untuk membunuh sebagaimana dia membunuh Isa alaihissalam. Makanya Buhairah menyatakan, tolong kamu pulang saja, asuhlah anak ini, karena dia akan menjadi pemimpin besar semesta alam. Dia adalah Rasul yang terakhir. Ini keyakinan saya. Maka tapi Abu Thalib tetap, karena dia seorang pedagang, dia meneruskan kesan, tapi ia meminta berapa anak muda untuk mengawal, untuk mengembalikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Mekah kembali. Itu peristiwa yang kedua. Yang ketiga, hadirin, di masa pemimpinan dan pengasuhan Abu Thalib adalah yang disebut dengan perang Fijar. Perang Fijar itu perang di kalangan internal suku Quraisy yang berhadapan antara suku Quraisy dan Kinanah, berhadapan dengan sekutu sekitar, dengan Qais al-Ailan. Kedua suku ini bersetegang dan selama 4 tahun terjadi peperangan, walaupun tidak terus-menerus 4 tahun, tapi secara sporadis terjadi peperangan. Sehingga pada saat terjadi peperangan Fijar, dalam suatu eskalasi, karena nggak tiap hari, berapa kali bentrok, eskalasi besar, terjadilah perang, kemudian berhenti lagi, eskalasi lagi, perang selama 4 tahun. Nah, Nabi SAW pada saat itu berperan sebagai supporting, berperan sebagai penyedia logistik persenjataan, yaitu anak panah untuk para paman-paman Nabi, termasuk Abu Thalib, termasuk Abbas, termasuk Zubair, termasuk Abu Lahab dan sebagainya, yang berperang di sisi Quraisy untuk menghadapi Qais al-Ailan. Itu selama 4 tahun. Disitulah Nabi SAW juga kali pertama bagaimana peperangan itu bercamuk, dan beliau terlibat langsung pada umur saat 12 tahun. Pada saat umur 12 tahun beliau masih remaja,
mungkin SMP kalau sekarang ya, tapi tetap beliau sebagai supporting karena bukan seorang dewasa ya yang menyediakan stok panah, sehingga dalam peperangan itu awalnya Quraisy kalah oleh Qais Al-Ailan, tetapi kemudian dalam strategi berikutnya, apalagi setelah bersekutu dengan Kinanah, maka Quraisy memenangi peperangan. Ya, itulah kali yang ketiga. Kali yang keempat hadirin. Kali yang keempat yaitu setelah 4 tahun terjadi peperangan, maka terjadi yang namanya Ibzil Fudul, yaitu perjanjian untuk berdamai di kalangan peperangan Fijar itu. Nah, itu terjadi karena memang miskomunikasi, belum ada verifikasi. Ini terjadi ketika seorang yang menjadi peran utama dalam peperangan itu namanya Zubair bin Qais. Zubair bin Qais ini kemudian naik ke Abul Qubais, ia menyampaikan pidatonya sambil bersair. Ia menyampaikan pidatonya mengetengahkan bagaimana kali pertama itu perang terjadi pada saat ia membawa dagangan masuk ke kota Mekah. Kemudian dagangannya dibeli oleh As bin Wail. Ya, As bin Wail ini ayah dari Amr bin As bin Wail ya. Kalau Amrnya seorang Muslim menjadi gubernur menjadi gubernur di Mesir ya, Amr bin As, dan berperang di sisi Muawiyah menghadapi Khalifah Ali bin Abi Thalib ya. Tapi kalau ayahandanya bukan seorang Muslim ya, tapi tokoh Quraisy yang menentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia juga dalam kaitan perang Fijar biang kerok dalam peperangan Fijar. Kenapa? Karena pada saat dagangnya masuk ke kota Mekah, As bin Wail ini kemudian membeli dagangan Zubair bin Qais, tetapi dengan waktu tempo tidak cash. Akan tetapi dalam setiap perjalanan waktunya dia tidak pernah membayar, ya, tidak pernah membayar, sehingga Zubair bin Qais ini meminta agar bisa diselesaikan karena tidak terjadi pembayaran dan sebagainya. Muncullah konflik akhirnya membesar karena di dalam realitas sosial orang-orang Mekah ada sebuah realita sloganitas di masyarakat Mekah yang namanya tolonglah ya saudaramu, baik ia terzalimi maupun ia seorang zalim ya, baik ia dijolimin atau seorang yang zalim, wajib dibantu ya, kira-kira seperti itu ya. Dengan begitu kemudian kalau terjadi konflik ya membesar. Di dalam Islam sloganitas ini dihapus. Okay. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan ya. Dalam Al-Qur'an sudah diketengahkan. Itu karena memang latar belakangnya orang-orang Mekah itu dari awal punya sloganitas yang buruk. Dia akan peperang itu akan meletus karena memang masing-masing bersekutu dengan kabilah satu dengan kabilah yang lain, maka terjadilah peperangan Fijar yang telah disebutkan. Nah, karena kemudian seorang keluarga Abdul Muthalib mendengar ini, kok kita nggak pernah mendengar hal ini nih, mari kita kumpul semua ya, dikumpulin semua ya. Pada saat itu berkumpullah dari berbagai kabilah. Pertama kabilah Abdul Muthalib ya, kemudian dari Bani Hashim, Bani Muthalib, kemudian ada Asad bin Abdul Manaf, kemudian ada Zurrah bin Kilab, kemudian ada Taim bin Qais ya. 4 kabilah besar ini berkumpul, dan kemudian Zurrah bin Qais itu kemudian dimintakan verifikasinya ya. Dan terjadilah pertemuan perdamaian Hifdil ya, yang sudah Anda sebutkan tadi di rumah Abdullah bin Jan'an
Al-Qais, ya. Di rumah beliau, kenapa? Karena pertimbangannya adalah pertimbangan beliau adalah seorang yang tetua dari suku Qais, yang merupakan orang yang terzalimi, suku terzalimi, ya. Kemudian dihormati oleh semua orang-orang Quraisy. Di situ kemudian disepakati bahwa sejak perdamaian ini tidak boleh ada lagi, ya, saling bantu satu sekutu dengan yang lain, ya, setelah ada verifikasi ini. Kemudian yang kedua, memberi hukuman kepada As bin Wa'il untuk segera menyelesaikan muamalahnya dengan, ya, dengan orang yang terzalimi, kemudian diselesaikan. Dan sejak ini tidak boleh ada lagi para penduduk Mekah yang teraniaya oleh kesombongan dan juga yang lain, dan masing-masing sekutu ketika terjadi verifikasi tidak boleh menyokong persekutuannya, baik dia zalim atau terzalimi, ya. Nah, itu sloganitas yang tadi sudah Anda sampaikan itu sudah mulai cair dan tidak lagi diikuti karena akan berdampak pada peperangan internal suku Quraisy, ya. Itu sehingga Nabi pada saat menjadi seorang rasul mengatakan, aku dulu pernah menghadiri sebuah perdamaian, ya, di mana hal itu sangat aku lebih sukai ketimbang aku mempunyai keledai yang bagus, ya. Karena itulah manusia terselamatkan dari api peperangan. Sehingga sebenarnya ketika belum menjadi seorang rasul, beliau kemudian terjadi perjanjian Hudaybiyah, ya, perjanjian dengan orang-orang dari orang-orang suku Yahudi di kota Madinah. Itu dimulai dari ketika beliau pada masa remaja menghadiri solusi dari peperangan dengan perdamaian, ya. Jadi menurut Anda masa di bawah pengasuhan Abu Thalib ini membekas, ya, di dalam etapa sirah beliau dalam pada saat Nabi menjadi seorang rasul, ya. Yang kelima hadirin, yang kelima yaitu di mana Nabi pada saat umur 15 tahun, ya, sudah usia tidak lagi masa muda, masa remaja, tapi dia sudah dibebani tanggung jawab. Oleh karena itu masa-masa itu di mana Abu Thalib sedikit memberikan kelonggaran agar setiap dan semua orang-orang kafir, orang-orang Quraisy pada saat umur 15 tahun dia harus mempertanggungjawabkannya sendiri, ya. Perwaliannya sudah mulai berkurang. Oleh karena itu Rasulullah SAW, ya, diminta untuk mencari nafkah sendiri pada umur 15 tahun. Kemudian beliau bekerja sebagai pengembala kambing di Bani Asad, yaitu sebuah perkampungan di luar kota Mekah, ya. Nabi kemudian selalu mengembalakan kambing umur 15 tahun, ya. Nah, hadirin yang berbahagia, jadi mengembalakan kambing itu merupakan satu peristiwa besar, karena setiap nabi dan rasul itu seorang rasul yang dia akan mengarahkan umatnya, ya, memberikan arahan, memimpin, kemudian memberikan solusi, ya, menghukumi, kemudian memberikan sebuah penjelasan dan sebagainya. Itu terkondisi dengan tarbiyah alami dalam buah gembala. Ya, hampir setiap nabi rasul yang besar itu mengembalakan kambing, ya. Yang terkenal adalah Nabi Soleh dengan ontaknya, ya, di peradaban Samud, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya. Hampir semua nabi-nabi juga termasuk dalam kisah Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam, ya. Dalam kisah As-Saffat itu kan semuanya penggembala kambing, ya. Disebutkan Al-Quran semua mereka-mereka yang mengembalakan kambing, para rasul yang menjadi seorang pemimpin besar dimulai dengan mengembala kambing, ya. Jadi sebenarnya zaman itu, ya, tidak perlu memasuki lembaga yang namanya Lemhanas, ya. Kalau di Indonesia kan ada lembaga Lemhanas. Kalau seorang akan menjadi pejabat besar, ya, dia masuk dulu ke situ.
Lemhanas, dididik ya secara ideologi ya, tetapi kalau kita lihat outputnya itu kalah jauh dengan tarbiyah Allah kepada seorang Rasul dalam model penggembalaan kambing gitu ya. Coba perhatikan, pejabat kita itu hampir sekarang ini seluruh kepala daerah yang sudah juga pernah sekolah di tarbiyah di Lemhanas, hampir semuanya koruptor ya. Ambil alokasi APBN sampai pada tingkat kabupaten gitu ya. Sudah terjadi korupsi luar biasa ya. Apalagi di kementerian dan sebagainya ya. Tapi pada saat Anda membandingkan dengan bagaimana Allah ya mendidik para rasul itu dengan bala kambing ya, menjadi seorang pemimpin, itu menurut Anda tarbiyah yang paling pas ya. Sehingga menurut saya bahkan menggembala kambing dalam sebuah hadis Bukhari, manakah pekerjaan yang paling baik ya Rasulullah? Jadi bukan dagang ya. Kata orang-orang awak Sumatera Barat kan rata-rata dagang ya. Ya, bukan pula bertani ya, bukan pula jadi pegawai, tapi penggembala kambing. Sebaik seorang pencari nafkah itu yaitu kamu ya, mengambil berapa gembala ya domba di suatu lembah, kamu menggalakannya dan kamu istiqomah dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala ya. Itulah ya salah satu pekerjaan yang paling baik pada saat masa muda maupun pada saat usia pensiun. Maka sebenarnya menggembalakan kambing itu hal yang paling baik ya. Bahkan kalau Anda lihat orang-orang yang sukses dalam menggembala itu rata-rata bankir, ada yang jenderal gitu ya. Itu begitu dia pensiun, uangnya nggak mau dibuat yang lain tapi buat gembala. Karena kenapa? Karena satu indukan ya selama 2 tahun dia akan menghasilkan 25 anak gitu ya, anakan gitu ya, 25 ya. Satu kambing selama 2 tahun 25, berarti selama 2 tahun terjadi pelipatan modal itu sejumlah berapa? Kalau 25 kali. Itu luar biasa ya. Tidak ada menurut Anda keuntungan ya yang sebesar penggembala kambing ya. Biar dia berdagang dan sebagainya, maka penggembala kambing itu keuntungannya kelipatannya eksponensial luar biasa. Itu satu, apalagi kalau 2, 5, 10 dan sebagainya. Sehingga memang menurut Anda setelah diresapi memang benar orang kembali ya, kalau ada modal bukan ke tempat lain tapi penggembala kambing, domba, ternak dan sebagainya. Terutama adalah domba. Dan itu dilakukan oleh Nabi. Ya, khonifillah yang berbahagia. Kemudian yang terakhir ya, berarti ada 6 ya poinnya. Yang terakhir ketika Nabi sudah masa dewasa 20 tahun ya, beliau berubah bukan jadi penggembala tapi seorang pedagang. Ya, kali pertama setelah berdagang ya, punya hasil yang banyak secara jujur di Mekah ya. Bahkan beliau kerap sendiri mengikuti kafilah dagang ke Syam ya. Sehingga pada umur 23, 24 beliau bersekutu dengan Khadijah dalam kafilah perdagangan ke Syam ya. Disitulah salah satu ya budak wanitanya Khadijah menemani Rasulullah dan melihat bagaimana anak muda itu, karena beliau berumur sekitar 38, Rasulullah berumur sekitar 23 ya. Nah, di dalam masa yang sudah matang ya, walaupun beliau seorang janda, dia belum mau menikah, tapi melihat laporan kejujuran ya. Tapi begitu diminta anak buahnya melihat bagaimana sepak terjang cara berdagang Nabi, juga dalam perjalanan bagaimana ada sebuah hal yang sangat luar biasa, tidak pernah merasa trik yang luar biasa, sehingga dilaporkan dan memikat Siti Khadijah ya, atas laporan persekutuannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itulah kemudian
terjadi ikatan pernikahan di umur 25 tahun. Jadi Bapak yang berbahagia, kisah Nabi dengan paman beliau sampai pernikahan saya sudah sampaikan. Ya, ada hal-hal yang sangat menarik di sini, yaitu pertama kepemimpinan leadership dari Abu Thalib sebagai seorang pemimpin Mekah. Dia kemudian membuktikan dirinya sebagai seorang yang bisa menyelesaikan persoalan. Pertama, pada awal-awal saya sampaikan bagaimana beliau meminta hujan yang dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala yang bersifat transendental, bagaimana yang Maha Kuasa yang di atas, yang di langit itu memperkenankan doa Abu Thalib, ya. Dan ini merupakan kalau zaman dulu istilahnya ya, kepemimpinan itu dibuktikan dengan garis transendental, ya, dari langit. Kalau di Jawa juga ada yang namanya wahyu kedaton, ya. Dia punya wahyu kedaton apa enggak gitu ya. Ya gitu. Makanya berdirinya Mataram itu karena terkait dengan wahyu kedaton dari Sunan Kalijaga, ya. Kira-kira ada nggak garis transendentalnya? Ada. Abu Thalib punya hal itu. Ya, sebenarnya bukan Abu Thalib, tapi memang mukjizat Nabi pada sebelum perang kenabian, beliau sudah membuktikan seorang yang memang dididik oleh Allah dan diawasi oleh Allah, ya, dengan pemimpinan Abu Thalib yang pas. Yang kedua, kehidupan yang zuhud, di mana walaupun beliau zuhud, tapi beliau bukan orang yang penjilat, bukan penipu, bukan orang-orang zalim, tapi beliau adalah memang orang yang egaliter, ya, bukan yang inklusif tapi eksklusif. Beliau bisa bersosialisasi, berdagang dan sebagainya. Apa yang diambil dari sedikit dan lihat keberkahan dari keluarga Abu Thalib. Karena hampir seluruh keluarga Abu Thalib ini kan Muslim. Baik Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, Aqil bin Abi Thalib, sampai yang lainnya, sampai istri beliau Fatimah bin Qais, ya. Fatimah binti Asad, atau yang jelas Fatimah Qais itu beda lagi, ya. Beda. Fatimah binti Qais itu beda karena terkait dengan hadis tentang hijrah di Imam Bukhari, tapi Fatimah bin Asad kalau nggak salah, istri dari Abu Thalib. Dan beliau juga seorang muslimah, sehingga ketika wafat dipanggillah dia seorang ibu oleh Rasulullah, kemudian beliau sendiri yang masuk ke liang lahat menguburinya dan sebagainya. Artinya dari semua keluarga Abu Thalib, ya, bukan orang-orang kafir, ya, tapi orang yang beriman semua, ya, mengikuti jejak nubuwah, keimanan pada Allah. Dan dengan zuhudnya, ya, dengan kasih sayangnya, maka bagaimana Rasulullah itu memberikan nuansa-nuansa humanisme. Nah, sebelum saya tutup, mungkin ada 1-2 pertanyaan, ya, silakan. Kalau ada pertanyaan mungkin yang menggelitik, silakan. Kalau ada yang, mudah-mudahan sih ada nih, ya. Walaupun sudah isya nggak apa-apa, kita ada. Kalau nggak ada, saya cukupkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi referensi kita, menjadi nuansa dalam kehidupan kita, dan melihat bagaimana Abu Thalib dengan keponakannya Rasulullah SAW mengetengahkan episode kemanusiaan yang luar biasa, yang menjadi wacana dalam kehidupan kita dan juga mungkin arahan dan pedoman dalam kejiwaan kita. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.